Selamat datang di video tutorial tentang matematika, khususnya adalah matematika bisnis. Biasanya tutorial matematika bisnis ini ada dalam mata kuliah mahasiswa jurusan sistem informasi atau juga jurusan ekonomi ya. Biasanya mereka mendapat mata kuliah matematika yang bernama matematika bisnis. Jadi di sini matematika yang akan ditutor di sini kami ambil dari buku Mathematical Analysis for Business, Economic, dan sosial, ya, sosial. Jadi social science. Jadi kami ambil dari sana. Ya, ini adalah gambar bukunya. Ya. Ini banyak di perpustakaan juga sudah banyak ya. Edisi international version. Ya. Karena ini adalah video awal mata kuliah ini, maka kita mulai dari chapter 0. Kita akan mereview dulu tentang aljabar ya. Jadi matematika bisnis ini terdiri dari banyak bahasan yang terdapat dalam buku ini ya. Mulai dari review bab 1, aplikasi dan aljabar, fungsi dan graf, dan seterusnya ya. Seperti itu kita akan pelajari ini satu persatu ya. Di sini masih ada lagi, semuanya ada 17 bab ya, 17 chapter. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai review aljabar. Review aljabar dahulu. Oke. Siap ya. Baik, kita melihat tujuan daripada bab ini ya. Tujuan daripada bab ini adalah untuk mengenal apa itu himpunan, bilangan real, dan bilangan real yang dinyatakan dalam number line. Jadi garis yang berbilangan ya, number line ya. Lalu sifat daripada bilangan real dalam melakukan operasinya ya. Mereview bagaimana prosedur merasionalkan denominator, melakukan operasi aljabar ya. Aturan-aturan dasar untuk factoring ya. Merasionalkan denominator dari sebuah fraksi, menyelesaikan persamaan linear, dan menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Nah, outline daripada bab ini ya, yang akan dibicarakan dalam bab ini yaitu mengenai himpunan bilangan real ya, sifat bilangan real, eksponen dan radikal, operasi aljabar, factoring, fraksi, persamaan, khususnya persamaan linear ya, persamaan kuadrat ya. Jadi kita masuk ke himpunan bilangan real ya. Apa itu bilangan? Apa itu himpunan? Jadi yang dimaksud dengan himpunan di sini adalah kumpulan daripada objek-objek. Jadi sebuah objek di dalam himpunan dinamakan elemen daripada himpunan tersebut ya. Di sini ada misalnya ada contoh daripada himpunan bilangan positif. Nah, himpunan bilangan positif itu himpunan biasanya dinyatakan dengan kurung kurawal begini ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, kalau himpunan bilangan bulat positif maka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi titik 3 kali ini menyatakan dan seterusnya ya. Himpunan bilangan bulat negatif
min 3 menjadi min 1, min 2, min 3 ke kiri ya, terus ya. Jadi ini titik 3 ini menyatakan terus ke kiri ya, makin nilai minimumnya makin bertambah. Sedangkan yang dimaksud dengan number line itu begini. Jadi sebuah garis ya, di sini menyatakan bilangan-bilangan ya, untuk bilangan real. Ini bentuk number line. Oke. Slide selanjutnya. Sifat bilangan real ya. Sifat penting daripada bilangan real ya, dia bersifat transitif ya. Transitif dari persamaan ya. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C ya, itu namanya bersifat transitif ya. Bersifat closure, tertutup, bersifat closure terhadap penjumlahan dan perkalian untuk semua bilangan real ya. Untuk semua bilangan real, misalnya A tambah B dan A kali B ya, maka hasilnya juga adalah bilangan real. Jadi kalau A bilangan real, B bilangan real, maka dia hasilnya juga bilangan real ya. Jadi tertutup ya. Jadi unik ya, bilangan di sana ada bilangan real yang unik. Jadi hasilnya itu ya unik, itu dia tidak 2, tidak 3, tapi unik, hanya 1 hasilnya. Bersifat komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian ya. Jadi komutatif tuh A tambah B itu sama dengan B tambah A ya. Ini komutatif ya. Komutatif terhadap penjumlahan, komutatif terhadap perkalian, A kali B sama dengan B kali A gitu ya. Oke, next ya. Selanjutnya sifat komutatif dari penjumlahan dan perkalian. Kalau yang sebelumnya adalah melibatkan 2 variabel, sekarang melibatkan 3 variabel. Nah, jadi kalau 3 variabel dalam hal ini adalah A, B, dan C ya, 3 variabel. Nah, kalau seperti ini maka B dan B plus C itu dilakukan operasi dulu. Setelah itu hasilnya ditambahkan dengan A ditambahkan dengan hasil daripada B plus C. Hasilnya adalah sama dengan A ditambah B, hasil daripada A tambah B ditambahkan dengan C. Ini hasilnya adalah sama. Begitu juga untuk perkalian, A dikali dengan hasil daripada perkalian B kali C adalah sama dengan hasil perkalian A kali B dikali dengan C ya. Itu adalah sifat komutatif untuk 3 variabel dari penjumlahan dan perkalian. Lalu sifat identitas ya. Sifat identitas, jadi kalau bilangan itu ditambahkan dengan 0 ya, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kalau dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, ini disebut dengan sifat identitas. Selanjutnya adalah sifat inverse ya. Sifat inverse untuk penjumlahan, jadi inverse ya, jadi A ditambah minus A. Jadi minus A ini adalah inverse untuk penjumlahan. Jadi kalau A ditambah minus A, inverse daripada A ini adalah min A, itu hasilnya adalah 0. Kalau inverse untuk perkalian, misalnya dalam hal ini adalah A, inverse-nya adalah 1 per A atau A pangkat min 1. Jadi A dikali A pangkat min 1 atau A dikali 1 per A, hasilnya adalah 1 ya. Sifat distributif ya. Sifat distributif ini adalah A dikali hasil daripada B tambah C itu adalah sama dengan A kali B ditambah A kali C ya. Begitu juga untuk hasil daripada penjumlahan B tambah C dikalikan dengan A, hasilnya adalah sama dengan B dikali dengan A, hasilnya ditambahkan dengan hasil C dikali dengan A. Oke, slide selanjutnya.
ini ada contoh. Jadi contoh untuk menerapkan bilangan real. Ya. X dalam kurung Y min 3Z plus 2B. Ini adalah sama dengan Y min 3Z plus 2B dikali dengan X. Ya. Jadi ini bersifat seperti sebelumnya, bersifat ini ada komutatif, identitas, inverse, dan distributif. Jadi di sini bersifat komutatif, ya. X dikali dengan hasil daripada ini adalah sama dengan hasil ini, ya, dikali dengan X. Jadi bersifat komutatif perkalian. Ya. Begitu juga 3 dikali dengan hasil perkalian daripada 4 kali 5 itu sama saja 4 kali 5 dikali dengan 3. Ini komutatif terhadap perkalian, ya. Nah, sekarang selanjutnya ada contoh lagi. A dikali B per C itu adalah sama dengan A dikali hasil daripada B dibagi C. Untuk C tidak sama dengan 0, ya. Jadi dengan catatan di sini C tidak sama dengan 0. Ya, sebab kalau C sama dengan 0, hasilnya akan beda, bukan real lagi, ya, itu di luar skop pembicaraan kita. Jadi pembagiannya itu tidak boleh 0 kalau untuk bilangan real, ya. Ya, jadi di sini kenapa seperti ini, ya? Jadi di sini kita bisa uraikan A kali B per C itu sama saja A kali B, hasilnya dikali dengan 1 per C, ya, adalah sama juga dengan A dikali dengan B A dikali dengan hasil daripada B dikali 1 per C adalah sama dengan A dikali hasil daripada B per C. Oke, next. Sekarang disuruh menunjukkan bahwa A tambah B per C itu ada sama dengan A per C ditambah B per C dengan catatan C tidak boleh 0, ya, tidak sama dengan 0. Ya, jadi di sini A tambah B per C, ya, ini adalah sama dengan A tambah B dikali 1 per C. Ini adalah sama dengan A dikali 1 per C ditambah B kali 1 per C. Ya. Jadi ini, ya, yang ini, ya, adalah sama dengan A per C ditambah B per C, ya, karena bagian bawah ini sudah sama CC, ya, jadi kita bisa melakukan penjumlahan di atasnya, ya, penjumlahan di atasnya jadi sama dengan A plus B per C atau A per C ditambah B per C. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke eksponen dan radikal, ya. Kita eksponen dulu, ya. Jadi eksponen ini bentuknya begini. Jadi bilangan yang berpangkat. X-nya ini dinamakan base. N-nya ini dinamakan eksponennya. Ya. X pangkat N. Jadi N ini adalah eksponennya, X-nya adalah base. Ya, sifat-sifatnya. Jadi kalau X pangkat N itu sama saja X kali X kali X kali X dan seterusnya sampai N kali. Ya. X pangkat min N, ya, itu sama saja 1 per X pangkat N. Ya, itu adalah sama dengan 1 per X kali X kali X sampai N kali. Ya, sampai sebanyak N. Dengan catatan X tidak sama dengan 0. Ya. 1 per X pangkat min N itu sama saja X pangkat N. Ya, karena X pangkat min N ini adalah 1 per X, ya. Jadi kalau bentar, ya. Ini jadi ini satu per X pangkat min N ini sama saja 1 per 1 per X, gitu, ya. Gitu. Maaf, tunggu. Ini agak susah.
ya dihapus. Satu per nah ini nggak bisa, enggak. Satu per nah ini di tempat kita posisikan tempat yang satu tuh. Oh ini nggak bisa ini ya, oke lah, jadi nggak usah pakai gini ya. Jadi 1 per x pangkat min n itu sama dengan x pangkat n. Jadi ini sama saja 1 dibagi seper x ya, 1 dibagi seper x. Coba saya coba lagi sekali lagi. Sama saja 1 dibagi 1 per x gitu ya. Nah, jadi x pangkat min n ini saja 1 dibagi x pangkat n. Di sini ada n-nya. Ya, jadi ini sama saja 1 dibagi 1 per x pangkat n. Nah, ini adalah sama dengan 1 kali x. Oh, nggak bisa ya. Ini adalah sama dengan 1 dikali x pangkat n per 1 ya. Jadi kalau tadinya ini dibagi, ini menjadi dikali, terbalik ya. Nah, ini sama saja x pangkat n gitu ya. Ini pangkat bilangan yang dipangkatkan 0, bilangan apapun itu hasilnya adalah 1. Selanjutnya 1 per 4 1 per 2 pangkat 4 itu sama saja setengah ya, setengah pangkat 4 itu sama setengah kali setengah kali setengah kali setengah ada 4 ya, jadi sama saja 1 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 1 per 16. 3 pangkat min 5 itu sama saja 1 per 3 pangkat 5 ya, atau 1 per 24 per 3 243. 1 per 3 pangkat min 5 itu sama saja 3 pangkat 5 atau 243. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi bilangan apapun yang pangkatnya 0 itu adalah 1. Pi pangkat 0 itu adalah 1 ya, pi itu adalah 3,14 besarnya. Min 5 pangkat 0 itu sama dengan 31. Jadi apapun yang pangkatnya 0 itu adalah 1. X pangkat 1 itu adalah X. Jadi bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 1 hasilnya adalah X. Next ya. Masuk ke bilangan radikal atau bilangan akar. Jadi bilangan akar ini bentuknya begini ya. Jadi n akar X ya. Jadi n ini menyatakan indeksnya dan X-nya ini disebut dengan radikan. Dan akar ini adalah tanda daripada radikal tersebut. Jadi radikal atau kita biasa menyebutnya akar gitu ya. Tanda akar. Jadi kalau begini akar n dari x ya, akar n dari x. Jadi n ini menyatakan indeksnya dan x menyatakan radikannya. Ini adalah hukum-hukum yang ada pada akarnya. Jadi x pangkat m dikali x pangkat n itu sama saja x m tambah n.
X pangkat 0 sama dengan 1. X pangkat min N itu sama dengan 1 per Xn. Ya. 1 per X min N itu sama dengan Xn. Ya. X pangkat M dibagi 1 per Xn itu sama saja X pangkat M min dikurang N. Ya. Atau 1 per Xn dikurang M. Terbalik ya tadinya M min N sekarang menjadi N min M. Ya. X pangkat M dan dibagi dengan X pangkat M itu 1 karena sama ya. X pangkat M dipangkatkan lagi dengan N ya. Jadi udah X pangkat M dipangkatkan dengan N, itu hasilnya adalah X M kali N. X Y pangkat N itu sama saja X pangkat N Y pangkat N. Begitu juga untuk pembagian ya. Begitu juga kalau pembagiannya dipangkatkan dengan minus N, itu sama saja dibalik tadinya X per Y menjadi Y per X pangkat N ya. Mungkin kurang besar, bisa besarkan. Oke ya. Ya. Jadi X1 per N itu sama saja akar N dari X ya, akar N X ya. Jadi X akar di sini N-nya menyatakan indeks ya. Jadi pangkat daripada 1 per N itu sama saja N akar X. X pangkat min 1 per N itu sama saja 1 per X pangkat 1 per N. Nah ini sama saja yang ini, kan ini ya. sama saja N akar X. Jadi ya, selanjutnya ini ya, N akar X, N akar Y itu sama saja N akar X kali Y. Nah, untuk pembagian juga sama, jadi X per Y ya. Nah, lalu kalau ini udah akar, diakarkan lagi ya. Udah akar N, diakarkan lagi. Jadi sama saja akar M kali N akar X. X M dibagi N itu sama saja X N akar X pangkat M. Nah, atau begini ya, sama saja. Ya. M akar X dipangkatkan N itu hasilnya adalah X ya, karena di sini sama saja X pangkat M per M ya. Ya, karena di sini ini kan akar N ya, jadi kalau kita lihat di sini akar N itu sama dengan X1 per N, maka di sini yang ini sama saja yang dikurung ini sama saja X pangkat 1 per M gitu ya. Itu lalu dipangkatkan lagi dengan M. Ini adalah sama dengan X ya, sama dengan yang mana? Nah ini ya, M N, jadi M dikali N, jadi sama juga ini seper M dikali dengan M, seper M ya, dikali dengan M ya. Ini kali ini adalah 1, jadi sama saja X pangkat 1 ya, atau X. Oke. Kita lanjutkan kembali. Di sini ada contoh 3 mengenai rasionalisasi denominator ya. Jadi di dalam matematik penulisan seperti ini, di mana akar itu ada di bagian bawah dalam pembagian ini dikatakan tidak rasional. Jadi kita harus merasionalkan ya. Bagaimana merasionalkan ini ya?
Jadi 2 per akar 5. Jadi kalau di sini tidak ada indeksnya, ya, kalau di sini tidak ada indeksnya, berarti ini yang dimaksud adalah akar 2. Ya, jadi akar 2. Jadi indeks 2 ini tidak perlu ditulis. Jadi akar 2 ya, itu sama saja 5 pangkat setengah. Ya. Jadi karena ini kalau saya tulis ya saya tulis lagi di sini. Tunggu sebentar. Sini A gitu ya. Di sini B pangkat C. Ini adalah sama dengan B C per A ya. B C per A gitu ya. Jadi ini sama. Jadi karena sini 2 ya. Jadi sama aja sini 5 itu pangkat 1, jadi 5 pangkat setengah ya. Nah, sekarang untuk merasionalkan, maka kita akan mengalihkan yang atas dengan yang bawah dengan 5 pangkat setengah. Ya, karena 5 pangkat setengah itu sama saja 5 dikali 5 pangkat setengah, itu sama saja 5 setengah ditambah setengah. Ya, jadi kalau misalnya di sini B ya pangkat A gitu ya, dikali B sama ya, berarti B nya pangkat C itu sama dengan B A pangkat C ya. A ditambah C ya. B. Jadi di sini setengah tambah setengah adalah 1. Nah, 2 dikali 5 pangkat setengah itu sama aja 2 akar 5. Oke ya. Nah, selanjutnya 2 per akar 6 akar 3x pangkat 5 ya. Jadi ini bisa dipisah menjadi seperti ini ya. Jadi 6 akar 3 dikali dengan 6 akar x pangkat 5 ya. Jadi sesuai dengan yang ini, maka di sini kalau 3 ini sama dengan pangkat 1, maka dia menjadi 3/6. Ini x 5/6 ya. X 5/6. Sekarang supaya pangkat pecahan ini tidak ada di bagian bawah atau di denominator, disebut dengan denominator, maka ini kita akan kalikan dengan ya. Jadi yang ini kita kalikan dengan supaya dia nilainya 1 dikalikan dengan 3 pangkat 5/6 ya, 5/6 ya. Oke gitu ya. Lalu ini x, supaya menjadi x itu dia menjadi, kita kalikan dengan 1/6 gitu ya. Nah, jadi x pangkat 1/6 dikali 3 5/6 itu adalah 3/6/6 atau menghasilkan 3 ya. X 5/6 dikali dengan x/6 itu
sama dengan X 5 per 6 ditambah 1 per 6 adalah X 6 per 6 atau X sama dengan 1 ya. Ini dikali. Begitu juga yang atas ini ya, dikali dengan yang ini ya, ini juga dikali dengan yang ini ya, hasilnya adalah ini ya. Nah, jadi 3 pangkat 5 dipangkat yang 1 per 6 adalah 35 per 6 ya. Atau ini 1 per 6 ini sama saja akar 6. Oke ya. Nah sekarang bagaimana kita mengeliminasikan ya, menghilangkan ya eksponen negatif ya, menghilangkan pangkat-pangkat negatif seperti ini. Seperti ini. X pangkat min 1 plus Y pangkat min 1. X pangkat min 1 itu sama saja 1 per X. Ya, karena ini pangkat minus. Y min X sama saja 1 per Y. Nah, jadi ini agar bisa dilakukan penjumlahan, ya, karena ini pecahan, maka bagian bawahnya ini harus kita samakan. Ya, jadi yang ini kita kalikan dengan Y, ya, Y gitu ya. Maka yang atasnya juga dikalikan dengan Y, harus adil. Ya. Jadi kalau bawahnya dikalikan dengan Y, maka atasnya kalikan Y. Ini kita kalikan dengan X. Ini juga kita kalikan dengan X. Hasilnya, Y kali 1 adalah Y, X kali 1 adalah X. Nah, sini bawahnya sudah sama, jadi bisa atasnya bisa bagian atasnya bisa dijumlahkan. Ya. Oke ya. Ya, selanjutnya menyederhanakan X pangkat 3 per 2 dikurang X pangkat setengah dengan menggunakan hukum distribusi. Ya. Jadi kita lihat di sini, ini base-nya sama. Ya. X. Ya. Base-nya adalah X. Kalau ini kan eksponennya. Ya. 3 per 2 setengah eksponennya. Kalau X-nya ini dinamakan dengan base. Kalau base-nya sama, maka kita bisa keluarkan ini. Karena 3 per 2, ya. 3 per 2 itu kan, ya, 3 per 2 itu kan sama saja 2 per 2 nah, 2 per 2 ya 2 per 2 ditambah 1 per 2 ya, atau sama dengan 1 plus setengah gitu ya. Nah, 1 plus setengah, jadi atasnya ini 3 per 2 ini sama saja 1 plus setengah ya. Jadi kalau setengahnya kita keluarkan maka dia tinggal 1. Jadi X pangkat setengah dikali dengan X adalah 3 per 2. X pangkat setengah dikali dengan min 1 ya min X pangkat setengah. Oke. Mengeliminasikan eksponen negatif seperti ini. 7x pangkat min 2 plus 7x pangkat min 2. Jadi karena ini adalah pangkat min 2-nya hanyalah x, jadi hanya 7 per x. Ya, pangkat 2. Nah, kalau ini yang 1 per pangkat 2 ini adalah semuanya 7x. Jadi beda ini dengan ini. Ya, jadi ini yang 1 per x pangkat 2 ini adalah yang ini saja. Jadi pangkat ini melibatkan x saja. Kalau pangkat yang ini melibatkan yang ada di dalam kurung ini. Ya, jadi seperti ini. Ya. Nah, supaya sama, bawahnya sama juga ya. Yang ini dikali dengan 7. Ini kan sama saja 7x kuadrat. Ya. Ini kan sama saja 7 kali 7, 49 ya kan. 49 ya. 49 x kuadrat. Nah, 7x kuadrat itu sama dengan 7x dikali 7x adalah 49x kuadrat. Ya, ini udah ada x kuadrat. Berarti sini kita tinggal kali dengan 49.
Nah, ya, dikali dengan 49. Ini juga dikali dengan 49. Jadi kalau bawahnya dikali dengan 49, atasnya dikali 49. Jadi 49 X kuadrat ya. Baru bisa dijumlahkan ya, 49. Kalau mau diteruskan ya. Nah, ini bawahnya belum disamakan ini ya. Oke ya. Tapi pangkat minusnya sudah tidak ada sih ya, nggak ada masalah. Tapi kalau mau disederhanakan lagi bisa, ini dikalikan dengan 49, atasnya dikalikan dengan 49. Oke ya, next ya. Menghilangkan eksponen negatif x min 1 pangkat min 1 min y pangkat min 1 dipangkatkan lagi dengan min 2 ya, karena ini pangkat min 2 ya. Ini sama saja seperti x, ini sama saja seperti y, dipangkatkan min 2, jadi yang ini tadi ya, ini tadi adalah hasilnya sama dengan y min x ya, yang ini nih ya. Nah, di dalam kurung ini hasilnya adalah sama dengan y, kalau bawahnya di denominatornya disamakan, ya hasilnya adalah y dikurang x per x dikali y, itu ya. Ya, jadi ini kan masih pangkat min 2 ya, masih pangkat min 2. Nah, sekarang kalau pangkat 2 nya berarti 1 per ini ya, 1 dibagi ini adalah ini. Iya, 1 adalah ini ya. Oke, ini dia ya. Nah, lalu bisa menjadi seperti ini dengan menggunakan hukum distributif ya, distribusi. Oke ya, jadi x pangkat 5 per 2 dikali dengan y pangkat setengah ya, hasilnya ini x pangkat 2 per 5 dikali dengan ini, hasilnya adalah 2x 2 per 5 nya ditambah 6 per 5, jadi sama dengan 8 per 5. Oke, naik lagi, sederhanakan ya, sederhanakan ya. Jadi ini sama saja, ini seperti ini ya, ini sama saja x, kalau kita langsung aja ya, x ini sama saja 6 dibagi 3 ya, dikali y 4 per 3 itu ya. Jadi 6 per 3 itu adalah 2, 6 per 3 adalah 2, jadi sini sama saja x kuadrat gitu ya, dikali dengan y 4 per 3, ini adalah sama dengan 1 3 per 3 ditambah 1/3 ya, jadi sama saja y dikali y pangkat 1/3 ya. Ini sama aja pangkatnya 1, tapi nggak perlu ditulis, kalau ditulis nggak apa-apa juga. Jadi y pangkat 1, y pangkat 1/3 itu adalah y 4 per 3 ya. Jadi ini adalah akar ya. Oke, jadi x kuadrat y 3 akar y ya. Nah, ini kalau disuruh sederhanakan ini akar 2 per 7 ya. Jadi atas bawah kita kalikan dengan 7 ya,
sehingga hasilnya adalah 7 kali 7 kuadrat diakar kanan adalah 7, 2 kali 7 14 akar 14. Oke. Next. Sederhanakan lagi, 250 dikurang 5 akar 50 ditambah 15 akar 2. Ya. Jadi 250 akar 250 ini sama aja 5 akar 10, karena ini dia 250 ini sama saja 25 dikali 10. 25 dikali 10 sama saja 25 akar 25 dikali dengan akar 10 gitu ya. Akar 25 adalah 5, itu 5 akar 10. Begitu juga 50 ya. 50 itu kan perkalian 25 dikali 2 ya. Yang ini sama saja perkalian 25 dikali 2, jadi sama saja 25 gitu ya, akar dikali dengan akar 2 gitu ya. Jadi akar 25 itu sama dengan 5, jadi 5 akar 2. Oke. Nah, ini min 15 akar 2 tetap di sini. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Di sini ada akar 2 sama dengan akar 2 ya. Jadi kita bisa pakai hukum distribusi ya. Nah, min 5 akar 2 ditambah 15 akar 2 itu sama saja min 5 ditambah 15 dalam kurung akar 2. Hasilnya adalah 10. Nah, jadi ini ya sama saja min 5 gitu ya, ditambah 15 dalam kurung ya, dalam kurung dikali akar 2 gitu ya. Di min 5 ditambah 15 itu adalah 10. Nah, akan menjadi 10 akar 2 ya, 5 akar 10 ditambah 10 akar 2. Jika X adalah bilangan real, sederhanakan akar 2 ya. Nah, ini dia akan mempunyai dua nilai ya. Dia akan mempunyai dua nilai. Jika X-nya itu lebih besar daripada 0 ya, nilai X-nya ini lebih besar daripada 0, maka hasilnya itu adalah sama dengan X ya. Misalnya dalam hal ini kita ambil X-nya itu sama dengan 2. Nah, X-nya itu sama supaya beda ya, kita ambil sama dengan yang lebih besar daripada 0 ya, misalnya 5, 3 lah ya. 3, X sama dengan 3 ini lebih besar daripada 0 kan, maka dia hasilnya adalah, karena X-nya 3, maka dia jadi X kuadrat, 3 kuadrat. Nah, 3 kuadratnya adalah sama dengan 3. Tapi kalau X-nya min, ya, misalnya min 3, ya, jadi min 3, itu adalah sama dengan 3. Jadi di sini, kalau X-nya lebih besar, sama dengan 0, nilainya sama dengan X, hasilnya adalah X. Ini kan. Tapi kalau kita pakai X-nya itu lebih kecil daripada 0, misalnya di sini min 3, X-nya min 3, maka dia hasilnya adalah 3. Ya. Jadi, misalnya kalau X-nya itu, misalnya kita ambil lagi min 6 gitu ya. Berarti di sini akar ya, dalam kurung min 6 kuadrat ya. Ini hasilnya adalah sama dengan berapa? Sama dengan, ini kan min 6. Min 6 kalau X-nya min 6 dikali min berarti positif, dia 6 hasilnya. Oke ya. Jadi kalau X-nya min 6 ya,
akan dikali min, jadi hasil min kali min adalah positif, nah, plus 6. Oke, selanjutnya mudah-mudahan paham ya. Operasi persamaan aljabar ya. Jika simbolnya ini kita kombinasikan dengan beberapa operasi ya, dia akan menghasilkan ekspresi yang dinamakan dengan ekspresi aljabar ya. Kalau yang dimaksud dengan polinomial itu apa sih ya? Jadi poli itu banyak ya. Jadi, polinomial di dalam X ya. Jadi ekspresi aljabar seperti bentuk-bentuk seperti ini. Ya, jadi pangkatnya ini banyak ya. Ini adalah bentuk polinomial ya. Dan n-nya itu adalah bilangan bulat yang tidak negatif atau positif maksudnya ya. Bilangan bulat positif n ini ya. Cn-1 ini semuanya adalah suatu besaran-besaran konstanta ya, jadi berupa bilangan apapun ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan slide selanjutnya. Ekspresi aljabar ya. Nah, ini adalah sebuah ekspresi aljabar yang mempunyai satu variabel, yaitu variabel X. Ini juga ekspresi aljabar yang mempunyai satu variabel, yaitu variabel Y. Ini juga ekspresi aljabar, tapi variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Nah, jadi ini contoh-contoh ekspresi aljabar. Selanjutnya, ekspresi aljabar untuk pengurangan. Ya, pengurangan. Jadi ini dikurang ini yang ada di dalam kurung. Ya. Nah, jadi di sini sama saja kalau kita uraikan. Ini 3x kuadrat plus min 2x plus 1. Jadi ini kita kali ini min dikali dengan ini. Hasilnya adalah min ya. Hasilnya adalah min. Jadi ini kita bisa tulis lagi 3x kuadrat nih. Tulisannya emang agak tidak mudah karena menulis di sini ya. Min 2x plus 1 nah, dikurang ya, karena min kali ini plus ini di depan 4x kuadrat, karena di depan 4 tidak ada bilangan lagi, tidak ada variabel, maka plus itu tidak ditulis. Tapi kalau min dia ditulis. Jadi min dikali plus itu adalah min. Nah, jadi sini 4x kuadrat gitu ya. Nah, min kali min juga min 6x ya. Nah, selanjutnya min kali min jadi plus ya. Nah, ini plus 3 gitu ya. Nah, ini kan sama nih, x kuadrat Y, ini juga x kuadrat Y, berarti 3 dikurang 4 berarti min 1 ya. 3 dikurang 4 min 1 yaitu min x kuadrat Y ya. Min 2x ini sama dengan jadi sukunya sama ya. Jadi, kalau sama berarti min 2 dikurang min 6 ya. Min 2 dikurang min 6 berarti adalah min, jadi sama saja min 8 bisa kan ya. Jadi min 2 dikurang 6 ya, itu sama saja min 2 ditambah min 6 ya. Jadi ini sama saja min 8 ya, min 8x ya. Nah ini 1 ditambah 3 4. Oke. Nah, ini adalah daftar data produk yang terdapat dalam sifat distributif dan terdapat dalam sifat distribusi ya. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi sebenarnya ini sederhana saja, fungsinya adalah hukum distribusi saja ya.
Jadi kalau ini nggak dihafal lebih bagus ya, kalau hafal ya lebih bagus lagi. Cuman kan biasanya kalau menghafal itu gampang lupa, tapi kalau sudah paham itu biasanya agak sulit lupa ya. Jadi memahami kenapa ini 3x dalam kurung y plus z sama dengan segini, ya ini kan pakai hukum distribusi ya. Ya ini juga ya. Nah, jadi x plus a, x plus b ini sama sekian-sekian ya, dan seterusnya ya. Oke ya. Jadi bisa dilihat ya, kalau kamu bisa membuktikan ya lebih bagus ya, membuktikan dengan hukum distribusi. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini dari rule ini ya, kita bisa pergunakan asal kamu ingat rule ini ya. Tapi akan lebih baik lagi tidak ingat ya apa-apa, tapi paham saja ya. Paham dengan hukum distribusi tadi ya. Misalnya ini ya, x plus 2 x min 5. Jadi di sini ya, x dikali dengan x adalah x kuadrat ya. Nah, lalu x dikali dengan ini min 5x. Jadi x dikali dengan x adalah x kuadrat ya. X dikali dengan min 5 adalah min 5x gitu ya. Lalu ini dikali dengan ini adalah plus 2x ya. Nah, selanjutnya ini min 2 dikali dengan min 5 adalah min 10 ya. Nah, jadi hasilnya adalah x kuadrat min 5x ditambah 2x adalah min 3x dan min 10 sama men ya. Ini juga sama juga ya, hukum fungsinya adalah hukum distribusi. 3z kita kalikan dengan 7z, hasilnya adalah 3 kali 7 21z kuadrat ya. Ini ya nggak usah ini ya, ini juga yang ini dulu juga nggak apa-apa ya, 5 kali 7z juga nggak apa-apa ya. Yang penting setiap komponen dalam kurung ini masing-masing kita perkalikan. Ini dengan yang ini ya, 3z dikali dengan 4 ya, yang berarti adalah 12z ya, 12z. Ini dengan ini 5 kali 7 35z. Jadi 35z ditambah 14z adalah 47z. Nah, 47z ya. Ini harusnya plus ini ya. 4 ini tambah ini, ini plus ini harusnya ya. Plus nah, gitu ya. 47z. Terus 5 dikali dengan 4. Nah, hasilnya adalah 20. Oke. Next. Nah, ini kalau x min 4 kamu bisa pakai rule 5 ya. Kalau saya agak tidak hafal ya, rule ini terlalu banyak. Pokoknya kuncinya adalah hukum distribusi aja. Ya ini kamu kalikan aja x min 4 pangkat 2 gitu ya. Ya jadi kamu x min 4 kali x min 4 berapa hasilnya gitu kan. Kalau x min 4 pangkat x min 4 ya seperti tadi ya, hasilnya seperti ini. Ini juga sama ya. Jadi yang ini ya, 1 akar ini dikali dengan 1 akar ini ya, hasilnya ini. Lalu ini dikali dengan ini min 3 ya, 3 dikali dengan akar ini ya, dia akan saling menghilangkan 0 ya. 3 dikali dengan min 3 ya, min 3 kuadrat, min 3 kuadrat. Jadi harusnya berapa nih? Plus 3 dikali dengan min 3 kuadrat, min 9 harusnya dia. Ini harusnya min 9. Ya, ternyata slide-nya ada yang
mungkin salah ketik gitu ya. Loh, ini kenapa jadi Y kuadrat? Oh mungkin nih, coba kita lihat ya. Ini Y kuadrat plus 1 akar. Jadi ini sama saja apa nih? Ini sama saja Y kuadrat, sama saja Y kuadrat ditambah 1. Nah, ini kan sebenarnya akar itu pangkat setengah, dikuadratkan lagi. Ya, jadi sama aja 22. 2 per 2. Nah, 2 per 2 itu 1. Jadi sini sama aja Y kuadrat ditambah ditambah 1. Ya, Y kuadrat ditambah 1. Lalu ditambah dikurang 9. Dikurang 9. Oh, berarti benar ya. Berarti sama saja Y kuadrat ini plus 1 dikurang 9 berarti min 8. Oh ya, oke. Ya, jadi ini benar. Ini min 8 ya. Min 8. Urak-urak ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, yang penting kalian paham. Jadi ini benar ya, bukan salah dari saya. Selanjutnya lagi 3 plus 2 pangkat 3 ya sama juga lah ya. Jadi 3x plus 2 kamu kalikan dengan 3x plus 2 hasilnya berapa? Kamu kalikan lagi dengan 3x plus 2 lagi ya. Hasilnya seperti ini. Oke, next ya. Nah, ini gimana ya? Ya, jadi ini sama saja x pangkat 3 per x ya, ditambah 3 per x. Jadi ini sama saja x pangkat 3 dibagi dengan x ya. Ditambah 3 pangkat x dibagi dengan x gitu ya. Jadi ini x pangkat 3 dibagi x adalah x kuadrat. 3x dibagi x, x-nya hilang ya. Jadi menjadi 3. Ini juga sama juga ya, jadi ini per ini, jadi z-nya hilang, jadi z-nya berkurang, jadi z kuadrat pangkat 3 pangkat 1 jadi z kuadrat. 4 dibagi 2 adalah 2, 8 dibagi 2 adalah 4 ya. Nah, ini z pangkat 2, ini z pangkat 1 menjadi z saja. Ini 3 per 2 dan ini adalah 6 per z. Oh, 6 per 2 itu adalah 3, jadi 3 per z. Nah, oke, ya. Selanjutnya factoring ya. Oke, kita masuk ke factoring. Ini sudah slide yang ke-26 dari 55 slide. Jadi dalam satu bab ini kita baru 50%-nya ya. Coba kita lanjutkan lagi ya, sedikit lagi ya, tentang factoring, memfaktorkannya. Jika ada 2 atau lebih ekspresi yang dikalikan secara bersama-sama ya, ekspresi itu dinamakan dengan faktor produk ya. Faktor produk ya. Apa sih itu ya, kita lihat aja contohnya ya, seperti ini ya. X kali Y sama dengan XZ gitu ya. Jadi karena ini X-nya sama, berarti kita bisa keluarkan ini. Kurang besar ya, kalau kurang besar jadi kita besarkan dikit. Oke, gitu ya. Oke ya. Jadi X plus Y ditambah X plus Z. Jadi karena ini X-nya sama, bisa kita keluarkan. Jadi X, Y plus Z. X kuadrat plus A plus BX sama tambah AB itu sama saja
X tambah A ditambah X tambah B ya. Jadi ini kebalikan daripada hukum distribusi ya. Jadi kalau ini kita kalikan tadi ya sama ini, kalikan dengan ini, X kali dengan B ya. A dikali dengan X, A kali dengan B, hasilnya adalah ini ya. Jadi kita harus mengecek kalau misalnya kita tidak hafal ya, ini sama dengan ini. Oke, selanjutnya juga sama ya. Nah, ini X kuadrat 2AX plus A kuadrat sama dengan X plus A kuadrat dan seterusnya ya. Biasanya kalau anak muda itu menghafal itu lebih gampang ya, tapi kalau bisa itu dipahami, kalian harus membuktikan dari sini ke di sebelah kanannya, dari kiri persamaan gimana bisa menjadi seperti ini ya, coba dibuktikannya. Kalau dibuktikan satu-satu ini habis waktunya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham di satu ini ya, nanti tulis saja di komentar ya, nanti semoga saya bisa menjawab. Oke, lanjut lagi. Faktor 3K kuadrat X kuadrat plus 9K pangkat 3X completely ya. Nah, jadi di sini kita juga suruh menyederhanakannya. Jadi kita lihat di sini ada K, di sini ada K, di sini ada X, di sini ada X. Jadi kita bisa keluarkan. Di sini ada 3, di sini ada 9. 9 itu sama aja 3 kali 3. Nah, jadi bisa 3-nya bisa dikeluarkan, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita hitung ulang, kita cek apa benar ini ya. Jadi ya ini kali ini aja. Ya, lalu ini kali ini. Ya. Hasilnya akan sama. Berarti ini adalah benar. Ya. Nah, ini juga lebih pusing lagi ya. Jadi kita lihat di sini. Di sini ada A, ada X, ada Y. Di sini ada A, ada B, ada Y, ada Z. Ada A, ada B, ada X, ada Y, ada Z. Ya. Wah, di sini kalau kita lihat di sini ada A, ada A, ada A. A-nya ada semua. Ya, di ketiga suku katakan, namakan ini suku pertama, kedua, dan ketiga. Itu memiliki variabel A. B tidak ada, ya B sini ada, tapi di sini tidak ada. X ada di sini dan di sini. Y ada semua, Y ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ya berarti dari sini kita bisa keluarkan A dan Y, ya A dan Y-nya. Jadi kita bisa keluarkan A dan Y, gitu ya. Di sini ada 8, ada 6, ada 2. Ini kan perkalian 2 nih ya. 6 itu adalah 3 kali 2, 8 itu adalah 4 kali 2. Jadi sini 2, ya, kita bisa keluarkan sini 2. Ya, gitu dalam kurung gitu ya. Ini 2, di sini 8, berarti supaya sama dengan suku ini kita kalikan dengan 4. Nah, ini A pangkat 5, berarti sini adalah A pangkat 4. Ya. A pangkat 4. X di sini nggak ada, jadi di sini tetap kita tulis dengan X kuadrat. X kuadrat. Gitu ya. Y, di sini Y pangkat 3, di sini Y, berarti Y kuadrat. Sama ya. 4A pangkat. Oh, di sini A-nya. Oh ya, di sini A-nya ada A kuadrat, jadi A kuadrat bisa kita keluarkan A kuadrat di sini. Di sini pangkat 2, berarti di sini pangkat 3 ya. Pangkat 3. Ya, selanjutnya suku yang kedua sama, sini 6, 2, berarti sini adalah, oh ini minus ya, minus ya. Nah, ini bukan plus, saya hapus ya. Minus 3. Ya, sini A kuadrat, jadi nggak usah 1 ya. Lalu di sini nggak ada B ya, kita tulis B di sini.
B pangkat 3. B pangkat 3 ya. Nah, Y ada, I ada, K. Tidak usah tulis lagi Y-nya. Kali terus Z. Ya, Z ya. Oke, ini adalah suku yang kedua, yaitu ini. Begitu juga selanjutnya untuk suku yang ketiga. Hasilnya adalah yang ini. Oke. Ya, selanjutnya ya. Ini memfaktorkannya, jadi X kuadrat 8X plus 6 gitu ya. Ini sama saja X plus 4 pangkat 4. Nah, di sini kita juga bisa, kalau tidak hafal rule yang tadi, kita bisa try error ya. Atau untuk memecahkan ini kita juga bisa pakai rumus ABC ya. ABC tahu ya, ABC. Rumus ABC itu min B gitu ya, plus minus, nah, kalau waktu SMA ya dulu ya, maaf, B kuadrat gitu ya, min 4 AC per 2A ya. Gitu ya. Jadi apa ABC-nya ini? Jadi A-nya itu adalah kalau persamaan ini A-nya nilainya 1, B-nya 8, C-nya adalah 16 ya. Jadi kita nanti akan dapat nilai berapa besar nilai X-nya ya. Nilai X-nya dalam hal ini nanti kita akan peroleh nilainya adalah min 4. Kalau besaran ini ya gila. Kalau besaran ini nilainya sama dengan 0, maka X-nya adalah 4. Memang dari sini ke sini kalau kita tidak hafal dulu yang tadi ini memerlukan keahlian, atau kalian harus sering melakukan latihan ya. Jadi kalau di matematik itu kalian harus sering mengerjakan latihan-latihan soal, jadi antara tangan dan otak itu cepat ya, kerjasamanya cepat gitu ya. Oke. Nah, jadi ini terlalu banyak, kalau dibahas satu-satu ya habis. Nanti ya kalau yang masih ada yang kurang paham, tulis saja di komentar ya, nanti sebisa mungkin akan saya jawab, saya uraikan gitu ya. Karena ini slide-nya banyak ya, sampai 55, sedangkan ini baru 28 ini ya, baru 50%-nya. Jadi saya lanjutkan lagi ya, fraksi ya. Oke ya. Jadi kita masuk ke fraksi.